Shalom Aleichem Besem Hamasya. Shalom. Selamat datang semuanya. Kita kembali akan belajar bersama Baba Nur. Dan tema kali ini cukup menarik karena banyak sekali diperbincangkan di dunia media sosial. Untuk itu kita akan mendengarkan semua penjelasan dari Baba Nur. Tema kita hari ini adalah makanan halal dan haram bagi Yahudi, Kristen, dan Islam. Silahkan, Mbah. Ya, Shalom Aleichem Besem Hamasya. Saudara-saudara, Yahudi, Kristen, dan Islam itu dikenal sebagai agama-agama rumpun semitis. Artinya agama-agama Timur Tengah. Saya lebih suka menggunakan istilah Semitic religion ketimbang harus menggunakan istilah misalnya agama wahyu atau agama langit, ya. Karena ungkapan agama wahyu, agama langit itu sebuah bentuk imperialisme doktriner. Artinya menilai orang lain dari ukuran agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Sebab setiap agama itu pasti memiliki keyakinan bahwa apa yang dianutnya, apa yang diajarkannya itu berasal dari Tuhan. Itu berasal dari surga, berasal dari langit. Jadi pembagian agama langit atau agama samawi yang terdiri dari Yahudi, Kristen, dan Islam. Kemudian penilaiannya lebih lanjut. Yahudi yang pertama, Kristen yang kedua, Islam yang terakhir. Kalau bukan yang terakhir itu membatalkan yang sebelumnya, paling tidak yang sebelumnya kurang sempurna daripada yang paling mutakhir. Nah seperti itu saya kira kan imperialisme doktriner, imperialisme ajaran. Saya bertanya kepada teman-teman Hindu, teman-teman Buddhis bahwa apa yang mereka imani ya sebagai dhamma atau dharma itu asalnya dari Tuhan, bukan dari manusia, bukan dari budaya manusia yang kemudian dipertentangkan dengan agama langit. Nah, oleh karena itu ukuran moralitas, ukuran tentang tata cara ibadah atau ritus, ukuran tentang etika, misalnya tentang makanan yang diperbolehkan, makanan yang tidak diperbolehkan, itu juga berbeda. Satu contoh misalnya, bagi orang Hindu, sapi adalah binatang yang dihormati karena menjadi simbol dari kendaraan Batara Siwa atau Sang Hyang Siwa yang namanya lembu andini. Maka biasanya tidak boleh makan sapi. Tetapi di Bali babi adalah salah satu ya makanan pokok di Pulau Dewata itu. Makanya tidak mungkin misalnya pemerintah harus mengatakan atau membuat program Bali wisata halal. Karena halal menurut siapa dulu kan? Yaitu menurut Hindu yaitu halal, menurut Islam itu haram. Bagi orang Muslim babi itu haram, tetapi sapi itu adalah halal. Jadi kita tidak boleh memaksakan pandangan kita terhadap orang lain. Bung Karno dalam sebuah pidato ketika menghadiri Natal pada saat genting-gentingnya agresi ya zaman Belanda perang ibu kota Indonesia waktu itu di Jogja. Bung Karno bicara di sebuah acara Natal di gereja GPIB dan Bung Karno mengatakan, apakah kita sentosa dengan pilihan kita masing-masing? Jadi artinya bahwa seorang beragama itu tidak perlu harus mengintervensi orang lain, mengukur ukuran teologisnya untuk menilai salah benarnya orang lain. Kalau etika seperti ini dijunjung tinggi, saya kira tidak ada yang namanya konflik agama atau merendahkan makhluk lain atas nama agama itu tidak boleh terjadi. Nah, saudara-saudara, dalam Yahudi, Kristen, dan Islam itu memiliki pemahaman yang tentu didasarkan atas kitabnya masing-masing. Bagi orang Yahudi adalah Torah ya, secara khusus adalah tuntunan menurut
Misvot Moshe, atau mereka menyebutnya dengan Taryak Misvot Moshe. Itu menurut perumusan para rabi sejak abad ketiga, ada 613 hukum Musa. Meskipun Alkitab tidak merinci jumlahnya, tetapi itu yang dibakukan oleh Yahudi Rabbinik tentang hukum Musa. Lalu bagi Kristen, nah itu nanti kita bisa belajar sejarahnya. Kekristenan itu adalah bagian dari Yudaisme. Kekristenan bagian dari Israel, karena Yesus itu lahir sebagai orang Israel, dan dalam perspektif Kristen itu adalah fulfillment atau penggenapan dari seluruh kitab Torah, nabi-nabi, dan tulisan-tulisan suci yang lain yang oleh orang Yahudi disebut Tanak, sementara oleh orang Kristen disebut Perjanjian Lama. Nah, di sini ada dinamika juga dalam kesejarahannya, karena di dalam sistem orang Israel dibedakan antara hukum yang berlaku bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dengan hukum yang berlaku bagi orang Yahudi. Nah, hukum yang berlaku bagi bangsa bukan Yahudi itu yang disebut hukum Nuh, atau 7 hukum bagi keturunan Nuh, yang disebut sebagai Sefa Mishvot Bnei Noah. Jadi 7 hukum yang berlaku bagi keturunan Nuh. Nah, di sana tentu aturannya tidak sama dengan aturannya orang Yahudi. Dan itu sejak zaman sebelum Kristus, seperti tampak dari sebuah dokumen yang berjudul Sefer Hayufelim, dan dokumen ini juga ditemukan di antara naskah-naskah Laut Mati, karena teks itu berasal dari abad ketiga sebelum Masehi. Kemudian juga catatan Kisah Para Rasul pasal 15, ya. Kemudian juga perumusannya nanti oleh para rabi juga dalam traktat Sanhedrin sampai Kabalah di abad pertengahan. Jadi di sini ada konsistensi pemikiran bagaimana orang Yahudi menyikapi hukum yang berlaku bagi orang Yahudi dan hukum yang berlaku bagi orang-orang bukan Yahudi. Nah, karena gereja dari awal itu terdiri dari Yehudim dan Goyim, artinya anggota gereja yang berasal dari orang Yahudi dan anggota gereja yang berasal dari orang bukan Yahudi, maka disinilah yang dipergumulkan oleh gereja. Dan ketika gereja memutuskan itu di dalam sebuah konsili apostolik di Yerusalem, bahwa orang-orang pengikut Kristus yang bukan dari golongan bukan Yahudi tidak diwajibkan untuk mengikuti hukum Musa, tetapi kembali kepada hukum Nuh. Dan ini adalah sejarah. Jadi akibatnya karena kita ini mempelajari kitab suci, itu memotong sejarah sehingga mengalami semacam diskontinuitas. Dan biasanya orang sesama Kristen itu saling menuduh, ya, misalnya orang Kristen kenapa makan babi? Kenapa orang Kristen tidak mematuhi Taurat Musa? Kenapa orang Kristen melanggar hukum Sabat? Kenapa beribadahnya ganti hari Minggu? Ditambahi lagi hari Minggu itu hari kelahiran Dewa Matahari. Hari Minggu itu hari Dewa Matahari. Natal itu Sol Invictus, kelahiran Dewa Matahari. Dan ini sesungguhnya berita yang laten terus-menerus membahayakan bagi kesatuan tubuh gereja. Jadi orang bertanya kepada saya, lalu bagaimana kita secara khusus, ya, pembahasan kita sekarang itu adalah makanan yang diperbolehkan dan makanan yang tidak diperbolehkan. Nah, sebelum itu kita mesti melihat dulu, ya. Bagi orang Yahudi itu berlaku Imamat pasal 11. Di Imamat pasal 11 itu mencatat tentang aturan-aturan makanan secara khusus yang disebut kasrut. Kasrut itu terdiri dari hukum yang isinya kosher dan low kosher, yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan bagi orang Yahudi, tidak bagi orang bukan Yahudi. Nah, istilah yang dipakai di sana adalah misalnya kamu tidak boleh makan, pertama adalah onta. Dan onta itu tame imhem lahem, itu
haram bagi kalian, haram bagi kamu. Atau lebih tepat itu adalah najis bagi kamu. Najis secara ritual, bukan najis secara higienis ya. Karena begini, bagi orang Yahudi itu misalnya gini ya. Daging itu harus dipotong sesuai dengan hukum mereka. Kalau daging itu dipotong tidak memenuhi syarat hukum mereka, ini hukumnya seperti bangkai. Tapi bukan bangkai dalam bahasa sehari-hari. Itu karena tidak memenuhi hukum Yahudi, maka itu tidak boleh dimakan orang Yahudi. Tetapi daging itu boleh dijual kepada orang bukan Yahudi. Daging itu disebut bangkai, jadi bangkai secara ritual. Bukan bangkai dalam pengertian makanan yang tidak layak dimakan, bukan. Istilah-istilah seperti itu juga ada dalam Alkitab. Tetapi kita kadang-kadang tidak paham lah, langsung orang Yahudi itu jahat, masa bangkai dijual kepada orang lain gitu loh. Yang seperti ini kan sering karena kuncinya karena tidak tahu, ketidaktahuan yang kemudian keburu untuk mengajar orang lain. Jadi itu gemblung ke susu manggung. Nggak tahu what is the meaning of gemblung. Jadi ilmunya belum lengkap tapi sudah buru-buru manggung untuk mengajar orang lain. Jadi akhirnya banyak orang yang mengalami disinformation dari para pasukan gemblung tadi. Nah seperti itu ya. Nah makanya kita mesti melihat dulu klasifikasi hukum itu bagi orang Yahudi apa, bagi misvot Moshe itu apa. Misvot yang pertama itu disebut mispatim. Ya mispatim hukum pertama itu, jenis mispatim itu diterjemahkan dalam oleh Lembaga Alkitab Indonesia terjemahan baru itu dengan peraturan-peraturan. Nah peraturan-peraturan ini sifatnya tentu universal. Nah misalnya ya Asyaret Hadivarim, 10 perintah Tuhan. 10 perintah Tuhan itu ada yang sifatnya mispatim, ada yang sifatnya bukan mispatim. Jadi sifatnya peraturan itu universal. Semua agama, semua orang, semua ras manusia, saya kira setuju dengan hukum yang universal itu. Misalnya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri. Itu enggak usah baca Alkitab pun di KUHP kan ada itu. Jadi itu hukum universal. Termasuk kalau di dalam konteks 10 perintah Tuhan itu hukum yang oleh orang Kristen disistematisir sebagai hukum pertama. Jangan ada ilah lain di hadapan hadiratku. Itu juga universal. Karena setiap manusia hendaknya bertuhan. Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu kira-kira. Jadi lo yihye leha Elohim akhirim alpanai itu universal. Jangan membunuh universal, jangan berzina universal. Itu yang disebut mispatim. Dan kapanpun itu dia akan berubah. Nah yang kedua hukum yang bersifat edot. Edot itu diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab dengan peringatan-peringatan. Nah hukum ini sifatnya khusus ya, khusus bagi orang Yahudi atau khusus bagi orang bukan Yahudi. Karena apa? Tuhan itu menciptakan keberagaman di makhluknya. Jadi artinya sejarah yang dialami orang Yahudi belum tentu dialami oleh bangsa bukan Yahudi. Misalnya sekarang Paskah Yahudi. Itu artinya apa? Paskah Keluaran. Paskah Keluaran itu kan Paskah Yahudi. Tuhan memproklim Paskah itu sebagai subjek yang memerdekakan bangsa Israel. Maka disebutkan kalau di Yahudi ini hukum pertama, kalau di Kristen itu consider dan hukum. Yaitu apa? Akulah Tuhan sembahanmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Ya Anoki Adonai Elohecha asyar hosyetika me'aret Misrayim mibet avadim. Ini sifatnya bersifat apa? Peringatan. Karena kemerdekaan kita bukan dari tanah Mesir, kemerdekaan kita dari Belanda. Makanya Paskah kita ya 17 Agustus 1945. Kita nggak perlu mengikuti kemerdekaannya orang Yahudi kan. Nah ini yang sifatnya edut. Bangsa Malaysia, Thailand, Belanda memiliki masing-masing peringatan bangsa mereka. Tuhan menciptakan
dia sama, ya. Nah, maka hukum itu bersifat peringatan. Apakah ada hukum yang sifatnya peringatan berkaitan dengan bangsa tertentu?